Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus Tuhan, kami mau tinggal di dalam-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, Yesus, kami mau tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Karena hanya Kau Tuhan yang mengenalku, yang mengerti isi hatiku, Tuhan, yang mengenal pribadi hidupku, Yesus. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, dalam dekapan-Mu, Tuhan.
Tuhan Yesus. Karena hadirat-Mu Tuhan yang membuat hidupku menjadi baru. Karena hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Karena hadirat-Mu Bapa, ku rasakan damai-Mu. Ku rasa aman di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tinggal dalam Engkau dan menikmati segala yang Kau berikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Kesempatan ini kita akan manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita mesti yakin bahwa pada waktu itu Tuhan ada dekat dengan kita semua. Saat ini Tuhan dekat dengan saudara-saudara untuk menyatakan firman yang hidup. Nah, untuk itu kita dahului dengan doa supaya kita tenang, tenteram mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sebab bagaimanapun juga kami bisa mengikuti renungan ini, supaya renungan ini akan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan dalam surat Kolose, ya saudara. Surat Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27, ya. Dikatakan begini, saudara. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Di sini dikatakan Tuhan akan membuka suatu rahasia, yaitu rahasia yang betapa kaya dan mulianya. Apa itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau di dalam bahasa aslinya disebut Kristus and human, ya. Tuhan di dalam kamu. Saudara, banyak orang Kristen, ya, tetapi belum tentu kalau Kristus ada di dalam dirinya. Belum tentu. Itu tergantung daripada sampai di mana pengertian orang mengikut Yesus. Kalau hanya sekedar mengikut Yesus saja, maka dia tidak bisa menanggalkan akan sifat-sifat kedagingan, tidak bisa. Sebab sifat-sifat kedagingan itu dikuasai oleh setan. Ya, boleh setan berkata mengikut Yesus boleh. Tetapi kamu adalah daging. Daging itu seluruh gerak langkah hidupnya itu selalu berorientasi dengan daging. Misalnya, cari makan. Ya. Cari makan itu berorientasi dengan daging.
Sebab manusia hidup mesti makan. Kalau tidak makan, ya mati. Tetapi bagaimana bisa makan kalau tidak ada usaha untuk mencari makan, yaitu bekerja. Bekerja itu ada macam-macam pekerjaan. Ada pekerjaan yang baik, misalnya bercocok tanam, hasilnya untuk makan. Bekerja sebagai karyawan, hasilnya untuk makan. Ya. Bekerja sebagai bos, hasilnya untuk makan. Itu berorientasi dengan daging. Tetapi di sini dikatakan Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, dikatakan kita ini berusaha untuk hidup, tetapi hidup secara daging. Ya, dan daging itu dikuasai oleh setan. Saudara, setan boleh berkata, ikutlah Yesus. Ikut Yesus, tapi kamu itu harus mencari makan. Nek ndak makan, ya apa kamu bisa hidup? Ikutlah Yesus, ikut. Sehingga banyak orang mengikut Yesus tetapi tidak mengerti akan rahasia yang luar biasa di dalam mengikut Yesus. Ya. Jadi dia cuma ikut saja. Tetapi firman Tuhan yang kita baca ini, coba ya, perhatikan, saya baca sekali lagi. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu di dalam bahasa aslinya tadi sudah saya ungkapkan, artinya Christ and human. Bukan saja di tengah-tengah kamu, Christ and human. Kristus ada di dalam kamu. Kalau Kristus ada di dalam kamu, berarti di dalam hidup kita. Banyak orang mengikut Yesus. Banyak. Tetapi dia pikir, saya butuh makan. Jadi saya harus berusaha untuk bisa makan. Tetapi kata-kata Christ and human, Kristus di dalam kamu, betapa mulianya kalau Kristus ada di dalam kamu. Kalau Kristus ada di dalam kita, saudara, maka hal-hal yang bersifat daging itu tidak ada artinya. Saudara berusaha untuk hidup
Ya, karena manusia hidup itu dengan usahanya sampai mencapai tingkat yang paling tinggi. Kalau Kristus tidak ada di dalam hidup kita, hanya sampai di situ saja. Mati ya sudah ditinggalkan. Tetapi pernahkah saudara memikirkan setelah mati itu apa yang akan terjadi? Orang yang mati di luar Yesus berarti neraka. Tetapi di sini dikatakan Kristus and human. Kristus ada di dalam kamu. Jadi sepanjang hidup kita itu Kristus yang ada di dalam hidup kita itu Kristus yang mengendalikan hidup kita. Kristus yang mengendalikan hidup kita. Upamanya kita cari makan. Kalau secara daging, mencari makan ya untuk hidup, untuk daging. Tetapi kalau Kristus and human, kalau Kristus ada di dalam kamu, saudara mencari makan itu bukan saudara, tetapi Kristus yang berperanan di dalam mencari makan, bukan saja untuk hidup di dunia ini, tetapi untuk hidup, yaitu hidup yang kekal. Kenapa demikian? Sebab kalau kita mencari makan tanpa Yesus, banyak kejahatan-kejahatan. Semua kejahatan itu pada akhirnya untuk kebutuhan hidup. Ya, ada kejahatan mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya. Itu hanya untuk kebutuhan daging. Tetapi kalau Kristus ada di dalam hidup kita, kita mencari makan bukan untuk kebutuhan daging, tetapi untuk kebutuhan rohani kita. Ya, untuk kebutuhan rohani kita. Dan untuk kebutuhan rohani kita itu, maka Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu memimpin kita cari makan tapi jujur. Ya, mencari makan dengan jujur, tulus. Ya, satunya kata dan perbuatan. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Yaitu apa yang kita katakan harus penuh kasih. Sehingga dengan demikian, Kristus betul-betul ada di dalam hidup kita kalau hidup kita ini penuh kasih. Oh, kalau saya teruskan saudara, indah sekali. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan sampai Kristus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, biar dengan renungan yang singkat ini, saudara usahakan sampai saudara merasa Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, ada kasih. Hidup kita itu penuh dengan kasih. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebuah renungan. Biar dengan renungan ini Roh Kudus
berkenan menyentuh hati kami, sampai kami terus menjadi anak-anak-Mu untuk mencapai Kristus ada di dalam hidup kami. Kalau Kristus ada di dalam hidup kami, Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kelihatan kasih. Hidup ini bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi untuk kasih. Sebab Allah itu Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas doa kami ini. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.